Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdanova dengan NIM 190703058, mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan meringkas webinar sebagai tugas dari Bapak Dosen Ilham Zulfahmi MSI yang berjudul Cerdas Memahami Kebutuhan Nutrisi Pakan Aquaculture. Pakan adalah kebutuhan untuk memenuhi nutrisi ikan. Fungsi pakan yang pertama adalah sebagai sumber energi dan untuk membantu pertumbuhan ikan. Adapun nutrisi yang diperlukan pada pakan buatan itu terdiri dari yang pertama ada asam lemak, kemudian ada protein, karbohidrat yaitu berupa glukosa, vitamin dan juga mineral. Polipeptida merupakan senyawa organik kompleks yang terdiri dari banyak asam amino. Kualitas pakan dikatakan rendah jika kandungan asam amino esensial juga rendah. Adapun fungsi dari protein sendiri, yang pertama adalah zat pembangun atau jaringan baru dan produksi. Yang kedua adalah zat pengatur, yaitu untuk pembentukan enzim dan juga hormon. Dan yang terakhir adalah zat pembakar, yaitu sebagai sumber energi karena unsur karbon di dirinya. Asam amino esensial atau AAE yang dibutuhkan oleh ikan dan udang untuk pertumbuhannya itu terdiri dari yang pertama ada arginin, kemudian ada histidin, isoleucin, leucin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin. Sumber protein itu terdiri dari dua. Yang pertama ada hewani dan juga nabati. Hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Kandungan gizinya itu lebih lengkap. Contohnya itu pada ikan, cumi, ayam, daging, dan juga udang yang diolah menjadi pakan. Kemudian untuk yang protein nabati itu proteinnya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya buntil kedelai. Pemanfaatan protein nabati melalui teknologi ekstraksi. Adapun ikan yang kekurangan protein itu akan menggunakan cadangan protein yang ada di dalam tubuhnya. Jika tidak disuplai, pertumbuhan ikan akan turun. Nah, sumber makanan atau sumber nutrisi yang kedua yaitu lemak. Nilai gizi lemak dipengaruhi oleh kandungan asam lemak esensialnya, yaitu asam-asam lemak tidak jenuh. Antara lain asam oleat, asam linoleat. Asam lemak esensial ini banyak terdapat di tepung udang, cumi-cumi, dan minyak ikan. Adapun kekurangan asam lemak esensial dapat ditunjukkan dengan ciri-ciri yaitu pada ikan gejala penurunan berat badan dan terjadinya erosi pada sirip-sirip terutama di bagian sirip ekor ikan. Fungsi dari lemak ini yaitu pelarut vitamin, suplai asam lemak esensial, kemudian menjaga keseimbangan dan daya apung ikan dalam air. Selanjutnya yaitu karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai energi yang murah dan juga sebagai perekat. Kemampuan ikan dalam menggunakan KH sebagai sumber energi yaitu bervariasi, tergantung kemampuan ikan menghasilkan enzim, yaitu amilase. Kemudian ikan karnivora memiliki kemampuan terbatas dalam menggunakan KH atau karbohidrat dibandingkan ikan herbivora dan juga omnivora. Karbohidrat ini dalam pakan hanya sebagai sumber energi. Sumber nutrisi selanjutnya yaitu vitamin. Nah, adapun gejala pada ikan yang kekurangan vitamin, yang pertama nafsu makannya menurun, kemudian pertumbuhannya lambat, kemudian warnanya abnormal, yaitu cenderung pucat, tidak seperti ikan pada umumnya. Kemudian sensitif terhadap infeksi atau bakteri. Kemudian pertumbuhan siripnya terganggu dan perlambatan kesembuhan ikan. Selanjutnya yaitu mineral. Mineral adalah bahan anorganik yang dibutuhkan oleh ikan untuk pembentukan jaringan tubuh, proses metabolisme, dan mempertahankan keseimbangan osmosis. Sekian tugas atau pemaparan tugas dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.